Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketum, semoga sehat walafiat walaupun tidak yang saya hormati Pak Sekjen, Kak Ona, dan ini para peserta setia ini yang senantiasa hadir dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua pada malam hari ini senantiasa diberkahi, senantiasa apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini dan bulan-bulan lainnya senantiasa menjadi ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, Ibu Bapak sekalian, kita akan dengarkan tausiah dari Al-Mukarram, Al-Ustadz Farid Ahmad Okbah. Maka dari itu, mengingat waktu yang terus berjalan, kami persilahkan dengan hormat kepada Al-Mukarram, Pak Ustadz Farid Ahmad Okbah. Tafadhol Ustadz. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Bapak Ibu jamaah yang hadir di acara Zoom Armusi rahimani rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini karena waktunya terbatas setengah jam, kita akan membahas tentang perjalanan manusia menuju Allah. Ya, perjalanan manusia menuju Allah ini ada dua gerbong nih. Ada dua gerbong. Gerbong yang pertama, gerbong kaum mukminin. Ya, yang oleh Allah disebut di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Disebut dengan sabilul mu'minin. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kejelasan kepadanya. Artinya dia nggak mengikuti jejaknya Muhammad SAW. Ya, dia mengikuti jejak barat maupun timur, jejak syaitan, jejak yang nggak benar itu. Dia nggak mau mengikuti Muhammad SAW. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dia juga tidak mau mengikuti jejaknya kaum mukminin. Ya, maka orang yang mempunyai dua kriteria ini, tidak mengikuti jejak Rasulullah, tidak mengikuti jejak kaum mukminin, kami akan palingkan dia ke neraka jahanam. Ya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Karena itu inilah kelompok pertama yang diingatkan oleh Allah kepada kita agar kita perhatikan. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang tersesat. Ikutilah Rasulullah, ikutilah jalannya kaum mukminin. Satu kali Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seseorang dalam satu majlis ta'lim. Wahai Imam, tolong berikan dalil kepada saya bahwa kita wajib mengikuti para sahabat. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah seorang ulama besar, kalau menjawab tidak sembarangan pasti. Nah, dengan pertanyaan itu beliau terdiam. Ya, dan kemudian beliau jawab, untuk 3 hari ke depan pengajian kita libur, saya akan cari jawaban terhadap pertanyaan orang ini. Sejak saat itu Imam Syafi'i masuk ke rumah, tidak keluar rumah kecuali sholat berjamaah. Kemudian pulang lagi. Selama 3 hari itu, beliau mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. Dalam rangka untuk mencari jawaban orang ini.
Nah, hafalan ke-8 nyangkutlah ayat ini. Makanya kaidah itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepadamu. Jadi hafalan yang ke-8, Imam Syafi'i hafal Quran sejak umur 7 atau 9 tahun gitu kan. Makanya kalau udah masuk Ramadan, beliau khatamkan sehari 2 kali. Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali. Ini jamaah-jamaah udah khatam berapa kali nih? Udah setengah bulan di Ramadan nih kan. Mbak Ona udah berapa kali Mbak Ona? Hah? Ini Imam Syafi'i kalau udah masuk Ramadan setiap hari 2 kali khatam Quran. Jadi kalau 30 hari beliau khatam 60 kali. Nah yang menarik pada saat 3 hari itu beliau khatam sampai 8 kali. Nah hafalan ke-8 nyangkutlah ayat ini. Dan beliau menemukan jawabannya. Maka pada saat pengajian yang hari keempat, nah Imam Syafi'i menjawab pertanyaan Bapak itu dengan jawaban ayat ini. Ya, pertanyaannya, siapa kaum mukminin pada saat turun ayat itu? Para sahabat antum pasti itu. Ya. Makanya siapa yang tidak mengikuti Rasulullah, artinya mengikuti ajaran Nabi, mengikuti sunnah Nabi, dan tidak mengikuti jejaknya sahabat, maka kami akan palingkan dia ke neraka jahanam. Nah, karena itu barakallahu sekalian, harusnya kita ini kan supaya tidak tersesat jalan, pegangi itu ajaran Nabi, pegangilah itu ajaran para sahabat. Yang kemudian diterangkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat yang lain banyak sekali, Ibnu Majah dan sebagainya. Yang Nabi secara ringkas menyebutkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya di neraka kecuali satu. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hum ma'ana alal yawm wa ashabi. Mereka yang satu itu adalah mereka yang mengikuti ajaranku dan sahabatku. Di Indonesia ada seorang profesor, saya tidak perlu menyebut namanya, justru memahami hadis ini terbalik. 72 di surga, 1 di neraka. Ngawur nih. Profesor ngawur nih. Ya, tidak memperhatikan kedudukan riwayatnya. Ya, bagaimana kebenaran riwayat itu. Jadi makanya saya banyak membantah profesor ini karena memang salah kaprah. Ya, 71, 72 di neraka, 1 di surga. Makanya yang namanya kebenaran itu cuma 1. Kebatilan itu banyak. Bagaimana sudah kita bahas dalam surat Al-An'am ayat yang pertama. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Jadi kalau dzulumat kegelapan, gelap itu banyak, Allah sebutkan banyak. Cahaya itu 1. Makanya kebenaran itu cuma 1. Kebatilan itu banyak. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Al-An'am 153 itu kebenaran itu cuma 1, kebatilan itu banyak. Ya, seperti kata Nabi 72 di neraka, 1 di surga. Nah, sekalian Nabi menyebutkan yang 1 itu yang ikuti ajaranku dan sahabat. Itulah yang kemudian muncul istilah yang dimunculkan oleh Ibnu Abbas pertama kali dalam kitab Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Abbas menafsirkan yauma tabyaddu wujuhun, pada hari nanti di akhirat muka manusia itu yang cerah putih, itu disebutnya hum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan klaim golongan, bukan klaim kelompok. Ahlus sunnah wal jamaah itu istilah pertama kali disebut oleh Ibnu Abbas untuk menggambarkan orang yang benar karena ngikuti Rasulullah dan para sahabat. Ya, kalau ada orang ngikuti Rasulullah, ngikuti sahabat, ada masalah. Ada yang ngikuti sahabat, ngikuti Rasulullah, ada masalah. Sampai dua-duanya. Ya, itu disebut ahli sunnah, maksudnya ngikuti sunnah Nabi dan sahabat itu ngikuti para sahabat. Barakallahu. Ya, makanya pada akhir ceramah Nabi setelah sholat subuh, Nabi menyampaikan direkam oleh sahabat Nabi Sariyah. Nabi mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alayha binawajid sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang hidup setelah kalian setelahku akan menemukan banyak perbedaan.
Pada saat itu berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang setelahku dan gigitlah erat-erat dengan geraham. Ya, makanya alhamdulillah kita menetapkan untuk mengikuti jejak ahli sunnah wal jamaah, ikuti Rasulullah dan para sahabat, itulah disebut dengan jalan kebenaran. Ya, sabilul mu'minin. Nah, Bapak Ibu, di balik itu, di luar itu, ini satu gerbong ya. Ya, baik masinisnya, krunya, penumpangnya, itu rangkaian gerbong itu semua orang-orang beriman begitu. Nanti mereka berjalan menuju stasiun-stasiun, stasiun syahadatain, stasiun sholat, stasiun puasa, stasiun zakat, haji, terus sampai jihad fisabilillah sampai nanti masuk ke arah surga sana. Ini perjalanan rombongan ini. Nah, rombongan kedua oleh Allah disebut dengan sabilul mujrimin. Itu yang ada pada surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami terangkan ayat-ayat kami supaya jelas jalan para pendosa. Mujrimin itu kelompok para pendosa. Ya, itulah hakikat nanti perjalanan manusia di akhirat menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok akan masuk surga, sekelompok akan masuk neraka. Nah, itulah penjelasan pada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, 7 dan 8 itu. Ya. Al-Bayyinah ayat 6, 7 dan 8 itu penjelasan dari dua kelompok ini. Ya, di dunianya itu ada sabil mukminin, ada sabil mujrimin. Nanti di akhiratnya ada sekelompok masuk neraka, sekelompok masuk surga. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, orang-orang yang kafir dari ahli kitab, Yahudi, Nasara, musyrikin, mereka akan rame-rame masuk neraka jahanam, tetap kekal di sana, dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Nah, ini rombongan tadi itu, sabil mujrimin, ya, stasiunnya itu menuju kepada kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan, sampai masuk neraka rame-rame itu. Itu ayatnya. Nah, sementara yang sabilul mukminin tadi itu, ya, dia berjalan dengan pola tadi itu. Ya, stasiun-stasiun kebaikan semuanya. Mengikuti aturan Allah sampai masuk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati hum apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang beriman dan beramal soleh, mereka inilah orang-orang yang apa? Sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini sebagai manusia yang akan menjadi balasannya itu di surga rame-rame mereka itu. Ya. Dibalas oleh Allah karena Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah karena mereka manusia yang taat kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi memang rangkaiannya itu ternyata hanya terkait dengan Allah. Nah, ini rombongan gerbong kaum mukminin, mukminin sampai menuju surga merame-rame. Itu diridhai oleh Allah SWT. Adapun kelompok yang menyimpang tadi itu, gerbong kaum kafir musyrikin itu rombongan masuk neraka merame. Pertanyaannya, kita berada di gerbong yang mana? Ya. Karena kata para ulama, ada sejumlah yang tidak sedikit dari umat Islam, bukan naik gerbongnya orang mukmin ini, tetapi mereka berada di gerbong-gerbong orang kafir tadi itu. Ya, kalaupun mereka tidak setuju dengan masinisnya, lah kok arahnya ke sono, bukan ke sono ini, bukan ke sini, kok arah ke sono ini. Dia nggak setuju, paling banter dia bisa merubah kursinya saja. Tapi gerbong itu akan berjalan terus menuju sana. Jadi kalau memang tidak setuju dengan gerbong kaum kafir ini, turunlah ke stasiun berikutnya itu taubat kepada Allah untuk naik gerbong kepada gerbong kaum mukminin seperti itu. Ya, tetapi saya sekalian, apa sikap umat Islam terhadap dua jalan ini? Di Al-Quran cuma dua ini. Sabilul mu'minin, An-Nisa 115, sama sabilul mujrimin, Al-An'am 55 itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap umat Islam terhadap dua gerbong ini? Ya, baik di tingkat ormas, di tingkat partai politik, di tingkat bisnis,
di tingkat keluarga, di tingkat perorangan, ya, civil society kah, politik society kah, ini mereka ini naikin gerbong yang mana ini? Umat Islam ada 4. Yang pertama, orang yang sadar karena punya ilmu dia, oh ini gerbong kebenaran, aku harus berpihak di sini. Aku harus bersama mereka di sini. Mati hidupku ada di sini nih. Tapi dia sadar di sana ada gerbong yang isinya itu kejahatan, keburukan, kelompok-kelompok pendosa di sana itu. Sehingga dia nggak cukup berada di gerbong orang beriman, dia mengingatkan orang-orang yang lain, hati-hati kamu, jangan ikut gerbong sana, nanti kamu masuk neraka nanti. Itu gerbong akan menuju kepada kehancuran, itu, kebinasaan. Itu. Sehingga di sini pentingnya dai, di sini pentingnya ulama, penting ustadz. Nabi itu mengatakan, saya itu sebagai kalian seperti seorang yang melihat rombongan rame-rame menuju kepada api. Saya tahu ini bahaya. Aku halau kalian semuanya. Jangan ke situ. Nanti kalian akan hancur. Nah ini kelompok yang pertama ini, mereka yang sadar terhadap gerbong kebenaran ini, ya, sehingga dia akan di situ dan mengajak orang ke situ, sekaligus menghalau orang jangan sampai masuk kepada gerbong ya kekafiran dan gerbong menyimpang tadi, pendosa tadi. Ini kelompok pertama. Nah, kita berharap semua tim yang ada di Parmusi menjadi bagian yang pertama ini. Kelompok yang kedua, ya, dia hanya tahu gerbong kebenaran. Ya, pokoknya saya di sini. Saya sholat, saya puasa, saya ngaji, saya zikir, saya berbuat baik. Saya mau di sini, nggak mau ke tempat lain. Mau urusan orang masuk neraka, mau di gerbong yang lain, saya nggak urusan. Ada di tengah umat kelompok yang seperti ini. Dia egois dengan kebaikannya, dengan kebenarannya, tapi tidak berusaha untuk mencegah orang sampai ke gerbong kejahatan, kekafiran, dan rusak tadi itu. Ini ada di tengah umat kelompok yang kedua ini. Nah, yang ketiga, ya justru yang ketiga ini, dan ini tidak sedikit orang yang berpengetahuan, yang profesor, yang dokter, orang hebat, justru gabungnya kepada gerbong kekafiran, gerbong mujrimin tadi itu. Sambil mujrim. Dia berada di sana itu. Apakah jadi komprador barat, apakah dari LSM mereka, atau apalah kerja-kerja munafikin itu, ada di sana itu. Yang kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Surat An-Nisa 140, Allah akan gabungkan orang-orang munafik bersama orang kafir itu di jahanam rame-rame. Karena mereka satu gerbong. Nah ini di tengah umat tidak sedikit kelompok ini. Jadi muslimin, tapi dia berada di gerbongnya orang-orang kafir. Ya, silakan nanti dipelajari sendiri di dalam surat An-Nisa dari 138 sampai 145 itu. Itu kelompok itu tuh. Ya, ngaku muslimin, tampilannya kalau orang Islam, tapi dia nggak mau dia berada di gerbong orang beriman. Dia beradanya di gerbong-gerbong orang kafir. Nah, ini masalah ini. Ya. Ini yang harus kita sadarkan. Kalau memang mereka tidak taubat, ya sudah akan berada rame-rame masuk neraka jahanam. Kalau kemudian disadarkan, diingatkan, biarlah mereka turun di stasiun di depan itu untuk bertobat, pindah kepada gerbongnya kaum mukminin. Saya menyaksikan ada dua kategori ini. Kelompok ketiga ini yang sudah sadar. Ya, ada profesor yang sadar, kemudian dia mengumumkan, saya salah, saya kembali kepada jalan yang benar. Saya bergabung dengan gerbong kaum mukminin. Dia terang-terangan. Tapi ada yang tersembunyi, enggak, saya malu. Saya malu. Biarlah saya tobat sama Allah, tapi nggak usah diumumin, nggak perlu orang tahu. Nah, kalau kamu tidak umumin, orang-orang yang terbawa kepada ajaranmu, kepada pemikiranmu, kepada ajakanmu selama ini, kamu tanggung jawab loh, orang-orang seperti itu. Ya? Makanya kita temukan banyak mantan-mantan pendeta yang masuk Islam, mereka terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah dimurtadkan oleh dia. Nah, ini kelompok yang menerangkan terus terang dia. Tapi ada yang sembunyi-sembunyi. Nggak mau terang-terangan dia, karena malu, karena apa? Tapi dia tetap bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah disesatkan sama dia. Yang murtadkan sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya
Hati-hati menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi pemikir, menjadi apa, intelektual apa itu. Jangan sampai kita membawa orang kepada kesesatan. Menjadi kelompok yang ketiga ini. Bahaya sekali. Ini yang ketiga. Ya, muslimin tapi berada di gerbongnya kaum kufar. Kemudian yang keempat ini mereka mayoritas orang awam. Saya nggak ngurusin gerbong mukmin wala gerbong kafir, yang penting saya makan. Yang penting saya punya anak, yang penting saya sandang, pangan, papan. Saya nggak urusan itu. Mau jadi penumpang gerbong mukmin atau gerbong kafir, nggak urusan dia. Bahkan ada di antara orang awam ini yang hanya karena supermi, karena gula, karena duit yang sedikit, dia masuk ke gerbongnya kaum kufar sana. Dia murtad yang masuk ke sana dia. Jadi makanya ya, orang awam ini tergantung siapa yang diikuti. Ya, siapa yang mempengaruhi. Ya, siapa yang paling keras suaranya. Ini kasihan sekali mereka kalau tidak diselamatkan oleh para ulama, para dai, ya, mereka bisa terjerumus, akan berada di gerbong-gerbong pendosa tadi itu. Nah, barakallahu sekalian, barangkali sudah jelas ya perjalanan kita ini, karena kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiris sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang yang asing atau seorang yang musafir. Sebentar saja kamu akan berjalan, ya, dan kemudian kamu akan diminta pertanggungjawab. Kita ini sekarang sedang musafir, Bapak sekalian. Makanya tidak ada orang jalan mundur. Kita semua jalan ke depan. Detik, menit, jam, dan hari kita lewati, jatah hidup kita berkurang. Ya, semakin hari kita lewati, semakin dekat kita dengan kematian. Semakin dekat kita dengan akhirat. Semakin kita akan berhadapan kepada Allah Taala. Makanya kalau ada orang meninggal, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sudah kembali kepada Allah dia. Pertanyaannya, kita sebagai musafir ini mau naik kendaraan yang mana? Ya, penentuan ada di tangan kita. Sepenuhnya tanggung jawab ada pada kita. Salah memilih, jangan salahkan Allah. Inna hadainahu sabila imma syakra wa imma kafura. Kami telah memberikan petunjuk kepada manusia. Mau jalan yang benar, ini jalannya nih. Ya, gerbong kaum mukminin, stasiun-stasiun akan dilewati semua stasiun kebaikan itu. Kalau gerbong kufar ini stasiunnya semua jalan keburukan itu. Sampai ke neraka semua. Makanya tinggal bagaimana kita menentukan pilihan. Dan tentunya kita sebagai lembaga promosi yang besar ini, kita harus membawa manusia untuk menaiki gerbong kebenaran ini rame-rame supaya kita masuk surga rame-rame seperti Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, wa qala alhamdulillah sadaqana wa'da wa urtana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ya, orang-orang ini beriman ini dalam satu rombongan rame-rame akan masuk surga. Disambut oleh malaikat dengan pintu surga yang terbuka. Selamatlah buat kalian, memang kalian orang-orang baik. Baik imannya, baik lisannya, baik perbuatannya, baik kehidupannya. Subhanallah. Kalau bisa kita mencapai itu, berarti perjalanan kita akan aman, selamat, sampai tujuan insyaAllah. Barangkali itu, jazakumullah khair, Allah ibarik fikum. Aduh, Masya Allah, Ustadz, luar biasa ini. Walaupun waktunya singkat, tapi materinya sangat padat, sangat berbobot. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun saya tidak akan menyimpulkan secara detail, tapi kita tadi sudah simak bahwa Allah menyediakan gerbong atau jalan bagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama ada sabilul mu'minin, adalah orang-orang mukmin yang sudah haltenya sudah dipersiapkan, ada halte puasa, ada halte tahajud, ada halte ibadah-ibadah lain. Saya kira ya insya Allah endingnya nanti surga. Ada lagi rombongan yang kedua adalah rombongan kaum kafirin,
sabilul mujrimin atau disebut juga sabilul munafikin, di mana orang-orang kafir, orang munafik, dan endingnya nanti adalah mereka neraka. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kaum muslim yang berada di gerbong kafir. Dan ini ada halte yang tersedia untuk mereka turun, melakukan bertaubat, untuk kemudian pindah ke gerbong, menjadi ke gerbong kaum mukmin. Kemudian yang terakhir, ini saya kira yang paling banyak kita hadapi, dan yang pertama mungkin juga ini tanggung jawab bagian kewajiban kita untuk mensikapi kelompok yang keempat ini adalah kelompok orang awam, kelompok orang-orang yang awam, di mana mereka tidak peduli agamanya apa, mau disuruh ke agama mereka, oke, yang penting saya bisa makan. Dan itu saya banyak menemukan, Pak Ustadz, bagaimana kelompok masyarakat kemudian berpindah agama hanya gara-gara tiap bulan dikirimi beras 25 kilo, dikirimi sarimi, dikirimi makanan. Ada kelompok masyarakat yang sangat terpencil, kemudian mereka menjadi murtad begitu. Itu saya kira Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita hari ini sebagai musafir, mudah-mudahan menjadi musafir yang husnul khatimah, bukan musafir yang husnul khatimah. Maka dari itu, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira tidak berpanjang lebar, saya persilahkan kepada jemaah, barangkali ada yang mau ditanya. Silakan mengangkat tangan, melambaikan tangan. Jika belum, Pak Ustadz, boleh saya bertanya? Boleh, Bu. Tapi ini tidak etis ya, Bapak mendahului bertanya. Mana jemaah? Malang dulu aja deh. Malang, Jawa Timur dulu aja. Oh, Jawa Timur, Pak Imam, silakan, monggo langsung Pak Imam, monggo. Saya ini termasuk orang haus gitu, makanya saya selalu ikut ini, Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Subhanallah, jadi luar biasa memberi semangat untuk kita terus berdakwah dan menjaga keluarga kita, diri kita dan saudara kita dari ancaman api neraka begitu ya Ustaz. Nah, jadi ada yang tersirat Ustaz. Kalau kita ingat dengan At-Tahrim 6 itu kan ku anfusakum ahlikum naro gitu ya. Jadi keluarga dai ini dipertaruhkan gitu. Dipertaruhkan karena bagaimanapun namanya keluarga itu tidak serta-merta semua bagus, anak juga bagus semua, atau kalau ayam itu telur itu enggak mungkin, dan ya, jadi pasti ada yang apa istilahnya telur yang abor apa gitu ya gitu. Nah, yang problemnya itu begini kan, bagaimana cara mentransfer spirit pada keluarga, khususnya keluarga dai ya, dan juga keluarga muslim gitu, karena ini pertaruhan perjalanan tadi itu, karena benar abinya, bapaknya, umiknya, wah luar biasa gitu kan, aktivis di Parmusi begitu. Tetapi gerbong di belakangnya, anak-anaknya ini pertaruhannya yang surga bisa jadi bapak dan ibu nggak jadi masuk surga karena anak-anaknya juga kurang perhatian, atau mungkin saja transfer spiritnya ternyata tidak sampai, tidak berhasil. Yang kedua Ustadz, masalah muflihun sama muflisun ya. Ini kayak apa ini, kita jangan sampai seakan kita sudah luar biasa membawa pahala dakwah kita luar biasa muflihun, seakan-akan ternyata muflisun ini kan. Ada hal-hal yang mungkin interaksi kita yang salah dalam hal berorganisasi atau kita dan sebagainya, lisan kita yang menghancurkan dari semua amalan itu, atau bagaimana cara membinanya ini Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Jadi jawabannya ada pada surat Al-Anbiya ayat 73. Coba Ustaz Imam baca Al-Anbiya 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Al-Anbiya ayat 73. Jawabannya di situ. Masya Allah. Coba dibaca. Ayat 73 ya Ustaz.
Ayat 73. Ya, biar dibaca sama Ustaz Imam tuh. Ya. Al-Anbiya, insyaallah. Ayat 73 Ustadz ya, Pak. Surah beberapa Al-Anbiya. Jadi bantu. Ya. Bentar, belum ketemu. Surat ke-21. Ustaz Imam. Oh, 74. surat 73 ya? 21. Surat 21 ayat 23. Oke. Tiga, dua, insyaallah. Ayat 73 ya. Ya. Oke. 73. Baca di layar Mas Imam. Di layar bisa dibaca juga itu kalau pakai Layar tabel masih. gede. Maaf, kita bicara tata saya belum di-unmute. Pak Imam, tafadhol dibaca di layar. Ya. Wa ja'alna lahum. Iya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna lahum a'immatan. Ja'alnahum. Masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai Al-Qur'an saya ini kecil sekali di layar. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Allahul Azim. Walutan atainahu hukman. Udah, cukup. 73 aja. Artinya apa, Ustaz Imam? Sadaqallahul azim. Nah, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Berarti kan 5 hal. Ya, inilah perbaikan rumah tangga, inilah perbaikan umat yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi a'imah di situ itu maksudnya siapa itu? Para nabi dan rasul. Karena menyebutkan tentang para nabi dan rasul sebelumnya, ya. Kalau mau jadi dai yang sukses, maka kita harus jadi pemimpin. Pemimpin itu maksudnya apa? Contoh, teladan. Kegagalan pemimpin kita itu ketika dia tidak mencontohkan. Ketika tidak bisa menjadi teladan. Ya, sekarang kita dengar ini di kalangan artis-artis itu, terutama yang masih mencari suami, kita butuh imam. Kata mereka gitu kan. Untuk apa imam itu? Untuk diikuti. Ya, ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Imam dijadikan untuk diikuti. Sekarang pertanyaannya, imam keluarga siapa? Suami. Nah, apakah suami itu bisa menjadi contoh buat istrinya, buat anak-anaknya? Kegagalan ketika si pemimpin itu tidak sinkron antara ucapan dan perbuatannya. Antara janji dengan pemenuhan janjinya. Ya, antara apa yang dia ketahui dengan apa yang harus dia lakukan. Coba antum lihat itu, ayat ini. Tidak ada bicara ceramah. Kan? Para pemimpin itu, ngapain mereka? Ngikuti petunjuk Allah. Jadi kalau mau memimpin, jangan ngarang. Sekarang ini banyak pemimpin mengandalkan kemampuan otaknya saja. Salah. Kita ada keterbatasan. Itu. Jadi pertama sadari diri kita itu harus menjadi contoh. Kalau jadi pemimpin. Kemudian memimpinnya gimana? Jangan pakai akal kita saja. Ikuti petunjuk Allah. Gitu.
Karena petunjuk Allah ini kan ibarat apa namanya, rambu-rambu lalu lintas ya. Ya, hijau jalan, kuning siap-siap berhenti, merah jangan ditembus, jangan diterobos. Nanti kecelakaan itu, benturan itu kan. Nah, itu ikuti petunjuk Allah itu, rambu-rambu itu. Kemudian apa? Satu itu, ya, mengikuti petunjuk Allah. Kemudian yang kedua apa itu? Wa uhayna ilaihim fi'lal khairat. Bukan, ketiga, yang pertama itu menjadi pemimpin, ya menjadi contoh. Yang kedua itu kemudian mengikuti petunjuk Allah, ya kan? Nah, yang ketiga itu adalah berbuat kebaikan-kebaikan terus. Coba kita lihat pemimpin itu kapan dia berbuat baik? Kalau waktu kampanye. Pagi ini setelah kampanye nggak ada lagi dah. Ya kan? Fi'lal khairat itu tidak terbatas. Terus berbuat baik. Ketemu senyum. Kalau sempat memberi, berilah itu, subhanallah. Ya kan? Nah, anak-anak kita itu, ya, itu butuh kehadiran kita, butuh waktu kita, butuh kita rangkul, butuh dialog dengan kita. Jadi nggak cuma diceramain. Selama ini banyak ustadz itu ceramah saja andalannya. Bukan. Berbuat baiklah. Itu. Fi'lal khairat. Kemudian menunaikan sholat. Contoh. Dalam sholatnya pun jadi contoh. Kebaikan dari contoh. Wa ita zakah berarti ekonominya itu mapan. Karena kalau orang mengeluarkan zakat itu kan berarti sudah memenuhi nisabnya, kekayaannya sehingga dia berzakat. Itu kan. Artinya ekonomi juga jangan disepelekan. Ini udah ekonominya remuk, kawin lagi. Lah Allah. Tambah remuk dia. Dia masih kamu ustaz, tapi kamu belum waktunya itu. Jadi subhanallah. Itu tunaikan zakat tuh kan. Makanya sholat zakat itu selalu tergabung gitu kan. Subhanallah. Karena sholat itu hak Allah, hablum minallah, zakat itu hablum minannas. Makanya sekarang ini yang lucu itu, ya orang-orang kaya itu meskipun dia pembohong, orang mendengerin. Karena dia ngasih orang banyak kan. Kasih amplop, kasih apa. Padahal dia pembohong tuh. Orang bilang manggut-manggut, dia kayaknya bener tuh omongannya. Tapi ustadz yang ngomongnya kenceng-kenceng, duitnya nggak jalan ya, nggak mau dengerin ya. Karena ada akhir zaman, begitu keadaannya. Jadi pendusta dianggap orang jujur, yang jujur dianggap pendusta. Begitulah. Kebalik-balik sudah itu kan. Nah, itu makanya itu perlu keseimbangan tuh. Nah, baru kemudian selalu beribadah kepada Allah karena niat kita ini lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Jangan niatnya cari pengikut, jangan niatnya untuk nambah aset apa, janganlah. Niatnya itu ibadah karena Allah. Nah, kalau ini kita jalankan, subhanallah, nggak ada kesulitan dalam hidup ini. Allah akan menyertai kita, malaikat akan dukung kita. Semua kebaikan akan menyertai kita. Begitu. Itu, Ustaz. Saya mau tanya ya Ibu Reni. Ya, langsung Kak Ana. Ibu Reni, saya mau tanya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, menarik sekali tadi perjalanan manusia menuju Allah. Ada dua kelompok tadi, yaitu kelompok mukmin dan kelompok kafir, mujrimin. Dari dua itu di mana orang-orang Islam ini berada, tadi ada 4 kelompok. Yang ingin saya tanyakan yang kelompok kedua, yang masuk dalam kelompok yang benar atau kelompok mukminin, tetapi dia tidak berusaha untuk mencegah orang masuk ke kelompok mujrimin, ke kelompok kafir, atau dia maunya dirinya sendirilah supaya dia sendiri masuk surga. Tapi dia tidak mencegah orang untuk masuk neraka gitu kasarnya. Nah, ini sebenarnya orang seperti ini bagaimana itu menurut Allah lah ya gitu ya Ustadz ya. Dia sebenarnya cari selamat sendiri kan. Ini dia masuk surga apa masuk neraka nih Pak Ustadz seperti ini nih? Dia masuk surga. Karena juga banyak juga nih kayak begini. Iya. Masa bodoh lah orang masa bodoh kalau gitu. Iya. Nah, jadi jawabannya Mbak Ona itu ada dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim itu Rasulullah SAW suatu malam bangun terkejut beliau. Ya, sambil mengatakan wailul lil arabi min syarrin qad iqtarab. Bangsa Arab ini akan hancur ini. Akan menimpa mereka kehancuran. Maka
bertanyalah istri beliau yang waktu itu Nabi bersama dengan Zainab namanya. Zainab ini cerdas. Nabi ditanya sama Zainab, "Anahliku wa fina salihun?" Apakah kita dihancurkan oleh Allah sementara di kita itu masih banyak orang-orang soleh? Nah itu, dia masih cuma soleh itu, Mbak. Soleh buat dirinya, dia sholat, dia ngaji, dia zikir, dia mau selamat masuk surga sendirian. Ya, jenis kayak gini kan tidak sedikit. Istrinya bangun tahajud malam, suaminya dibiarin tidur aja. Ya kan? Ada kakek-kakek ke masjid, dia sholat, Masya Allah. Anaknya, cucunya nggak diurus. Mau kacar-kacar, nggak urusan. Dia mau masuk surga sendirian. Ada nggak orang kayak gitu? Tidak sedikit itu. Tetapi kata Nabi, ketika ditanya, apakah kita itu akan dihancurkan oleh Allah sementara masih ada orang soleh? Kata Nabi, na'am, idza kasrul khabar. Iya, kalau keburukan itu sudah merajalela. Artinya pengikut gerbong kafir itu sudah menguasai semuanya. Sudah merajalela. Maka dia akan kena. Itulah turun ayat surat Al-Anfal ayat 25. Coba dibaca Mbak Ona. Surat Al-Anfal. Ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ayat 25 ya Ustaz? Ayat 25. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ya, kalau dia belum meninggal, ini orang-orang ini, dan terdapat azab, kena dia, Mbak. Iya, betul. Nah, itu kenapa? Mereka tidak bergerak untuk mencegah. Ya, Bapak, coba Mbak, yang kena tsunami, yang kena likuifaksi, yang kena bencana-bencana itu, memang orang buruk semua? Enggak. Banyak orang-orang saleh. Ya kan? Tapi mereka dihukum bersama dengan orang-orang yang buruk itu. Karena apa? Itu. Mereka abai terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di sekitarnya itu. Ya, orang seperti ini beresiko juga. Meskipun nanti di ujungnya tetap masuk surga dia, Mbak. Tapi dia beresiko. Iya. Iya, begitu. Apalagi ada itu ya, Ustadz, perintah Allah untuk jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti dia nggak boleh mikirkan rupanya diri orang sendiri. ini hidup sendirian, Mbak. Nah, itu dia. Dia nggak ngambil sebatang kara dia. Oh, Gitu masalahnya di situ. iya. Ya, makasih Ustadz. Allah barifikan. Baik, terima kasih Kak Ona. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Ini luar biasa menarik ini. Ini temanya sudah level tema sufi ini. Tadi kan Reni mau nanya, silakan Ren. Saya mau tanya Mbak Reni, kok di belakangnya itu ada lautan itu? Ini itu di laptop Pak Ustadz. Oh di laptop, Masya Allah. Saya kira lagi rekreasi di mana itu kita menyusul. Ini di belakang sudah kelihatan dapurnya berantakan ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Silakan Mbak. Pak Ustadz, ini mungkin pengalaman terutama kami yang politisi begitu ya. Satu sisi kan kekuasaan itu harus direbut karena kata Imam Ghazali kan rebutlah siasah untuk menegakkan syariah gitu ya, rebutlah kekuasaan untuk menegakkan Islam itu kan, bagi umat Islam kekuasaan itu adalah itu begitu. Tetapi persoalannya Pak Ustadz dalam kondisi hari ini termasuk yang saya alami, kekuasaan itu ternyata susah direbut tanpa kita berbuat dolim gitu ya, dalam tanda kutip. Maksudnya gitu Pak Ustadz. Ngeri kita. Betul, ini adalah fakta begitu. Begini Pak Ustadz, kan kita sudah tahu bersama dalam kehidupan politik hari ini bahwa money politik itu sesuatu yang sudah lumrah begitu. Dan mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya bukan ghibah gitu ya. Tetapi fakta yang saya alami bahwa dari sisi kinerja, dari sisi yang lain-lain kemarin
ya maksudnya saya tidak akan membicarakan orang lain gitu Pak Ustadz ya gitu. Tapi ini pengalaman sendiri gitu. Ternyata faktanya hal kemarin secara syariat yang paling banyak bekerja, yang paling sering turun, yang paling banyak kampanye adalah saya begitu. Tapi kemudian pada hari H memang saya tidak melakukan money politik sehingga kemudian saya kalah begitu. Saya waktu itu dalam posisi dilema Pak Ustadz. Kalau saya money politik maka kemenangan saya adalah haram gitu. Dan jabatan saya adalah sebuah kedoliman karena diperoleh dengan cara yang haram. Dan karena itu jabatan itu tidak akan berkah gitu, dan itu akan ngalir sampai anak cucu saya kelak begitu. Itu prinsip-prinsip saya. Tetapi satu sisi juga Pak Ustadz, ketika saya tidak berkuasa, saya juga tidak bisa menyebarkan syiar gitu. Contoh misalkan Pak Ustadz, ketika kemarin saya menjadi anggota DPR, saya bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, di dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka, di dalam berbagai perundang-undangan saya perjuangkan nilai-nilai Islam itu Pak Ustadz begitu. Termasuk saya memperjuangkan lahirnya undang-undang pendidikan agama Islam dan pondok pesantren gitu Pak Ustadz. Nah ini harus seperti apa Pak Ustadz menyikapi ini begitu? Karena satu sisi saya kira-kira begini, saya bisa menegakkan syiar Islam melalui politik ketika saya berkuasa. Tetapi ketika kekuasaan itu tidak diperoleh dengan halal gitu ya, kemudian kekuasaan itu tidak didapatkan oleh saya begitu. Sebaiknya menurut Pak Ustadz bagaimana? Kalah tidak berkuasa tetapi kita berkah hidup karena kita tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yaitu money politik begitu ya. Atau saya berkuasa, tetapi kekuasaan saya itu diperoleh dari cara yang haram gitu. Ini dalam Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz, saya ini nih. Saya mau tanya Bu, saya mau tanya. Ya Pak Ustadz. Dijawab dulu Bu. Siap. Kekuasaan itu tujuan atau sarana? Sarana. Sarana. Berarti kalau sarana itu kan bukan sesuatu yang esensial. Betul. Benar nggak? Kalau pola komunisme itu kan mencapai tujuan dengan segala cara. Jadi politik yang sekarang terjadi ini Mbak, ya, betul. Itu adalah mengikuti pola Machiavelli. Betul, persis. The play of game-nya itu kan mengikuti kanalisasi yang sudah dibuat oleh mereka Mbak. Betul. Kalau Mbak, saya sarankan baca buku Negara Hukum Mbak. Judul Negara Hukum itu disertasi doktor oleh Profesor Dr. Haim Azhari di UI, guru besar ahli hukum di situ, Mbak. Dia meneliti tentang demokrasi dan seluk-beluknya bagaimana itu. Dan bagaimana orang Islam bermain di situ, Mbak. Bahkan beliau pesimis untuk bisa mencapai kejayaan Islam lewat demokrasi, sehingga beliau mengusulkan namanya nomokrasi. Tapi bagaimanapun, Mbak dan teman-teman di politik itu kan sedang berjuang. Artinya beristihad, berusaha, ya kan, untuk bagaimana bisa meraih posisi yang bisa berbuat sesuatu buat Islam. Kan gitu Mbak ya? Ya, betul. Tapi yang jelas itu sarana bukan tujuan. Betul. Nah, karena itu jawabannya di surat An-Nisa 58, Mbak. Itu ayat suratnya surat An-Nisa, surat Mbak-mbak itu, surat ibu-ibu itu. Ya, ya. An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Idza hakamtum bainan nasi, lihat itu bainan nasi. Bukan bainal muslimin. Tahkumu bil adl. Coba silakan dibaca terjemahnya. Baik. Matinya. An-Nisa 58. Saya 53 ya. An-Nisa 58. Oh, 58. Aduh, nggak ada terjemahnya di sini. Ada. Jadi dibantu Mbak Ona itu. Bang Rahman, tolong munculkan dong. Innallah yang. Bang Rahman, mohon munculkan. Ini saya nggak mendapatkan terjemahnya. Dan lagi makan rujak itu. Ini ada nih. Oke. 57 atau 58? 58 ya? Ya. Saya bantu Ustaz. Ya. Dia munculkan terjemahannya Kak. Ayatnya biar saya bacakan di handphone ini. Nggak bisa munculin, ada di HP. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terima kasih Kak Ona. Terima kasih Kak. Amanat itu apa itu? Amanat apa itu maksudnya itu? Kekuasaan. Amanah kekuasaan. Iya, kekuasaan. Kekuasaan. Makanya kekuasaan itu amanat. Nah, kekuasaan itu harus jatuh ke tangan orang yang amanat, orang yang benar. Itu. Kita bukan sesuatu yang rahasia lagi. Alhamdulillah saya kuliahnya jurusan politik, Mbak Reni. Ya, tapi saya nggak terjun politik aja, tapi tahu lah itu. Ya. Gimana kerja-kerja oligarki itu. Sampai ada kawan saya dari Partai Islam dipanggil khusus oleh salah seorang konglomerat itu. Ditawari untuk dibiayai semua. Kampanyenya seluruhnya. Yang penting ngikuti program dia. Dari Partai Islam ini. Kan? Tetapi kawan saya itu, alhamdulillah sekarang udah meninggal dia. Dia tolak itu. Dia tolak itu. Karena kita nggak jual diri. Nah, kalau orang itu sasarannya itu hanya sebatas kepentingan duniawi, kan? Padahal kita ingin selamat dunia akhirat nih, ya. Makanya harusnya kita tidak ikut dalam posisi yang salah seperti itu. Artinya dalam Islam tidak bisa menghalalkan segala cara. Tetap cara kita, Mbak Reni nggak ada masalah. Sudah ada jawaban di depan Allah. Saya sudah berusaha ya Allah. Kalaupun saya tidak berhasil, itu bukan salah-salah lagi. Ma'dziratan ila Rabbi. Ini sebagai satu tanggung jawab kepada Allah, aku sudah laksanakan gitu. Mbak Reni udah punya jawaban. Tapi yang tidak menjalankan itu belum punya jawaban, padahal dia punya kemampuan. Tidak bergerak ke sana itu. Ya, dia belum punya jawaban itu. Ya, makanya kita tata ini lagi nih, kita tata lagi nih. Sebab insya Allah dengan COVID-19 ini Mbak, ini akan runtuh semua insya Allah Mbak. Ya, kekuasaan oligarki ini bakal runtuh semua insya Allah Mbak. Makanya dalam dunia ekonomi saja, sebenarnya peranan oligarki di Indonesia itu cuma 7%. 93% itu UMKM. Tetapi kekuasaan itu lebih mendukung yang 7% itu. Ya kan? Kurang berarti kan yang 93% ini yang UMKM ini. Padahal kekuatan negara kita di mereka ini, di UMKM. Dan itu mayoritas muslimin. Tapi tidak mendapat perhatian seperti kelompok oligarki itu. Ya, karena mereka membayar sono sini kan. Luar biasa itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Lihat itu. Ya, ketimpangan TKA itu kan. Itu luar biasa. Di depan mata kita, di depan bangsa kita itu. Kita disuruh tinggal di rumah, tidak boleh pulang kampung. Kan? Tapi mereka dibuka terus. Ini kan kebijakan apa ini? Ya, tentunya tidak bagus lah pola-pola seperti itu. Ini jelas permainan oligarki seperti itu. Makanya tidak perlu kecil hati, semua ada waktunya. Mbak, dalam Islam mengejar saja itu Nabi melarang. Makanya satu kali Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang sangat akrab ini, minta Rasulullah untuk memberi jabatan. Dan Rasul tahu Abu Dzar ini orangnya emosional, temperamental gitu. Dia nggak pantas untuk memegang jabatan. Ya, orang-orang yang temperamental itu nggak pantas memegang jabatan. Ya. Maka Nabi mengatakan langsung kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mru'un dha'af. Kamu itu pribadi yang punya kelemahan. Wa innaha la amanah. Ini jabatan ini amanat nih. Wa innaha la nadamatun yaumal qiyamah. Kalau kamu tidak bisa menaikkan amanat ini, kamu akan menyesal nanti di akhirat karena ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Jadi kita jadi pemimpin masuk ke wilayah kekuasaan dan sebagainya, tidak boleh kita misinya cuma duniawi. Kemarin kita sudah diskusi panjang lebar dalam sesi sejarah dengan Pak Lukman Hakim. Saya menyampaikan ada 3 hal, Mbak. Mbak Reni masih ikut? Ya, iya saya Pak, masih Pak. Jadi ada 3 pola perjuangan ini, Mbak. Pola Rasulullah sampai berhasil mendidik para sahabat, sampai berhasil meruntuhkan Parsi dan Romawi. 3 pola pertama, yaitu yang diangkat itu Islam, yang diperjuangkan Islam. Nah, siapa yang memperjuangkan? Pioner-pioner, tokoh-tokoh, kader-kader, pejuang-pejuang. Mereka memperjuangkan Islam yang di atas itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian didukung oleh dana, oleh dunia ini. Makanya nggak bisa sendirian. Mbak Reni nggak boleh kerja sendirian.
Mbak Reni harus didukung oleh tim-tim lain yang mempunyai dana, yang punya apa, tapi tidak dalam bentuk tulah seperti mereka. Gitu. Jadi itu, Pak, Islam oleh kader dengan didukung dunia. Kemudian terjadi pergeseran di dalam ormas ini. Tokoh ini, yang pejuang itu naik ke atas. Coba bicara Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Bicara NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bicara Dewan Dakwah, Dr. Muhammad Nasir. Bicara Al-Irsyad, bicara Syekh Ahmad Surkad. Bicara Persis, Sabah Hasan. Orangnya yang ditonjolkan itu, bukan Islamnya. Mesti tidak boleh begitu. Kita harus tetap kembali untuk memperjuangkan Islam. Itu, Pak. Sementara ormas-ormas itu sudah bergeser. Yang diangkat itu tokohnya. Ya kan? Oleh orang-orang yang aku berjuang, tetapi kemudian atas nama Islam. Kan gitu, Mbak ya? Jadi tokoh Islam dengan didukung dana itu. Nah, kalau di politik itu yang ketiga, Mbak. Dunianya di atas. Tujuan dia itu cari politik itu, masuk politik, cari dunia, cari proyek, cari popularitas, cari apa. Dia cari dunia. Diangkat oleh para pejuang yang mengaku pejuang Islam, tapi kemudian Islamnya di bawah, Mbak. Tadi kan Islamnya di atas nih, bergeser sampai di bawah, Mbak. Kira-kira titik terendah nggak ini? Titik terendah. Luar biasa, Mbak. Sekarang kita lihat aja dalam ranah kehidupan politik itu. Coba cari, Mbak, orang-orang yang berjuang untuk Islam. Rangkul mereka. Ini orang benar nih. Islam ideologis nih. Yang diperjuangkan Islam. Bukan cari dunia, bukan cari pengaruh. Ada kawan kita, Mbak, sekarang sudah dia lumpuh, dia kena apa? Kena stroke. Beliau satu-satunya anggota dewan yang pakai motor, Mbak. Saya sebutkan, Mbak mungkin tahu, tapi nggak usah sebutkan. Saya tanya gini, Ustadz, antum kan pengalaman di anggota dewan 5 tahun. Dan Anda tahu antum paling miskin lah dari apa seluruh anggota dewan itu. Karena kemana-mana pakai motor. Saya bilang, tolong Ustadz bikin tulisan pengalaman Ustadz selama menjadi anggota dewan. Apa jawaban dia, Pak? Apanya mau ditulis? Semuanya jelek. Semuanya jelek itu dia. Satu itu. Sekarang yang kedua, pengalaman tokoh PII ya. Masih hidup orangnya di Bogor itu. Dia pernah berjuang lewat non parlementer dalam perjuangkan berjilbab segala macam. Itu kalau ceramah luar biasa pada masa Orde Baru. Ya, orator hebat. Kemudian dia masuk anggota dewan, Mbak. Dia anggota dewan dan dia mengakui semuanya bahwa saya berjuang di luar parlemen jauh lebih berhasil daripada perjuangan saya di dalam parlemen. Nah, itu tergantung tentang keadaan dan timnya, Mbak ya, gerbongnya itu kan. Karena politik ini nggak bisa sendirian. Gitu, Mbak. Jadi walhasil pegangannya itu aja, Mbak. Surat An-Nisa 58, insya Allah Mbak sudah punya jawaban karena sudah berbuat sesuatu. Nah, ke depan ini bagaimana memperkuat posisi, karena memang politik itu kan seni meraih kekuasaan. Tetapi bagi kita punya etika. Mereka nggak punya itu. Asal dapat aja dengan segala cara itu. Makanya teorinya teori Machiavelli mereka. Ya udah sabar. Sebab gini, Mbak. Prinsipnya kebenaran itu seperti cahaya. Ya, cahaya itu kalau datang dia menyinari, sementara kebatilan itu seperti kelelawar, Mbak. Dia main di belakang. Kalau gelap baru datang dia. Kelelawar namanya kan. Tapi kalau Mbak bawa lampu di depan kelelawar itu, kira-kira kemana itu kelelawar? Kabur dia. Kabur. Seperti itu. Kita bawa lampu aja, Pak, terangin terus tuh kan. Nah, pada sampai saatnya insya Allah Allah berikan kekuatan sama kita. Nggak usah kecil hati. Kedua jawabannya, Pak. Yang kedua, kalau mau kekuasaan berhasil, ya Pak ya, surat An-Nur ayat 55, Pak. Ya, wa'adallahu, ini janji Allah, dan janji Allah nggak mungkin meleset. Ya, kalau tadi itu kan ajaran ya, ajaran seruan. Kali ini udah janjikan sama Allah. Wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus shalihat la istakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablikum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surat apa? An-Nur ayat 55, Pak. 55 ya, Ustaz? Iya. Dan itu pasti datang. Karena itu janji Allah. Insya Allah. Luar biasa. Aduh, Masya Allah, Pak Ustadz. Kalau saya, Pak Ustadz, Masya Allah, apapun yang terjadi, sesedih apapun, tetap saya mensyukuri. Karena saya hakul yakin bahwa itu yang terbaik dari Allah, begitu. Iya, jangan sedih.
Coba dibaca dulu tuh Mbak. 55 An-Nur itu. An-Nur itu suratnya ibu-ibu juga. Jadi Ya, saya baca. An-Nisa ibu-ibu, Saya An-Nur bacain. ibu-ibu juga nih. Ya, Ya. jadi ibu-ibu harus turun juga ini. Luar biasa. Ya, saya bacain Ustaz. Bapak nggak punya surat itu. Saya bacain ya Ustaz. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bagi Dia, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Itu janji apa itu? Janji Kekuasaan. Allah. Kekuasaan. Janji Allah tentang kekuasaannya. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Nah, nikah aja pakai syarat, masa kekuasaan nggak pakai syarat? Syarat lah. Ya kan? Syaratnya apa itu? Beriman dan banyak beramal saleh. Kan itulah gerbong tadi itu, gerbong orang beriman ini harus diperkuat. Ya, beramal saleh. Gitu. Sampai kita nanti bikin gerbong sendiri, punya stasiun sendiri, ya kan? Bisa mengkoordinir sekian banyak orang-orang beriman yang beramal saleh itu dalam hal-hal yang positif dalam kehidupan, luar biasa. Ya, jadi Pak Ustadz. Nah, persyaratan ini yang belum kita terpenuhi nih, makanya belum menang-menang ini kan. Betul. Karena kelompok yang keempat tadi itu masih banyak jumlahnya Pak Ustadz. Jadi betul. Adalah orang-orang yang pokoknya saya mau kerja atau enggak DPR itu, mau agamanya apa, partainya apa, yang kasih uang itu yang saya pilih begitu. Jadi ini saya kira Mbak Reni, saya berikan ini kalau bisa dibaca nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini hasil penelitian yang menggoncang Israel. Ini Mbak, buku ini nanti dicari aja di pasaran. Judulnya apa nih Mbak? Kelihatan nggak? Kita umat Islam. Model kita umat Islam. Nah, ini buku ini ditulis oleh alumni Amerika, ya kan? Yang meneliti kenapa Salahuddin Al-Ayyubi itu menang. Karena posisi keadaan kehidupan politik dan umat saat itu mirip dengan kita sekarang, Mbak. Afwan, itu diteliti. Penulisnya siapa? Apa? Penulisnya siapa? Mohon maaf. Dr. Majid Irsan Al-Kailani. Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Ya. Ini Mbak, ketika keluar buku ini, Israel mengomentari berhari-hari, Pak. Dan sampai ini dibaca oleh orang Islam. Karena ini akan membangkitkan kekuatan Islam kembali, Mbak. Dan di sini peranan dua pihak. Peranan ulama dan calon pemimpin umat. Ya. Ternyata ulama itu di dalam hasil penelitian ini sudah menyiapkan umat ini selama 70 tahun. Syekh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani dan ulama-ulama lain menyiapkan umat ini. Ya, ini para dai ini kan menyiapkan umat ini. Tinggal pemimpinnya ini nggak muncul-muncul ini. Oh, betul. 74 tahun loh, Pak. Dari mulai merdeka sampai sekarang 74 tahun. Ya. Ulama terus menyiapkan. Tapi pemimpinnya yang dikejar proyek. Ya, kepentingan. Jadi arah iman dan amal soleh itu yang harus diperbaiki. Mungkin ini akan menambah wawasan nanti buat tambahan ya. Bahwa untuk meraih kekuasaan itu ternyata tidak ujuk-ujuk cuman perorangan Mbak ngajuin apa menjadi anggota, menjadi apalah itu. Itu harus satu teamwork. Itu dijual bebas, Ustaz? Bebas ya. Bebas. Alhamdulillah. Nanti akan saya cari bukunya nanti, Pak Ustaz. Gramedia ada tidak, Ustaz? Nah, jangan Gramedia lah, itu non Muslim. Gunung Agung. Wali Songo kayak jadi apa Muslim lah. Gunung Agung, Wali Songo. Wah. Wah, berarti di NTT nggak ada tuh. Gunung Agung. Sekarang ini udah mudah, pakai online aja dikirim antum. Nah, betul itu. Oh iya, betul lupa. Iya.
Lupa siap. Cuman istri nggak bisa dikirim. Kalau istri antum harus lamar duluan lah. Kalau buku diantar, insyaallah gampang. NTT tenang. Pak Ustadz, tolong. Wah, banyak dikirim nih. Iya. Berarti NTT dikirim Ibu Reni. Tenang. Siap. Asal rajin malam ikutin. Baik Pak Ustadz, ini Masya Allah buat saya ya pencerahan. Jadi, memang betul ini saya juga sharing pengalaman gitu dan memang semakin hari dalam dunia politik terutama nasional kita, Pak Ustadz, dia mencemaskan. Semakin sedikit umat Islam yang peduli tentang keislaman dalam berpolitik, semakin sedikit umat Islam yang kelompok 4 ini yang sadar akan pentingnya menyalurkan aspirasi politiknya gitu ya untuk memperjuangkan Islam. Terakhir Mbak, saya punya pengalaman sedikit saya mau sampaikan. Ini dalam pertemuan ulama dunia Mbak. Hampir semuanya profesor. Utusan ulama dunia dan saya hadir mewakili Indonesia di tempat itu. Ada 1.000 lebih ulama. Ya, itu terjadi sekitar 2-3 tahun lalu lah di Turki. Nah, dalam posisi para ulama ini sedang membahas ya, keadaan berdarah-darah umat Islam di Rohingya, di mana-mana lah itu kan keadaan itu. Tiba-tiba ada seorang ulama dari Irak Pak membacakan satu ayat menjadikan terhening semua itu dan terhentak. Saya pun rasa-rasanya baru pertama kali dengar ayat itu. Ayat apa itu? Ayat apa itu? Lihat itu surat Al-Qasas ayat yang kelima, Mak. Ya, ini janji Allah. Surat Al-Qasas ayat yang kelima. Wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi an naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Surat Al-Qasas ayat 5. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kak Ona, saya nggak pegang artinya, bisa terjemahkan ayat berapa sayang? Ayat 5. 5 surat Al-Qasas. 5 ayat 5. Oh, ayat 5. Ya, saya bacain. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Oh, Masya Allah. Siapa itu? Yang dijanjikan Allah siapa itu? Calon pemimpin. Orang yang lemah. Orang yang lemah, mustadafin. Tindas. Mustadafin. Ternyata ayat itu terkait dengan sahabat Nabi Musa. Oh, Masya Allah. Nabi Musa punya partai nggak? Enggak. Nabi Musa punya pengikut banyak nggak? Cuma 80 orang pengikutnya. Ternyata bisa meruntuhkan kekuasaan besar Firaun, ya kan? Dan dimenangkan oleh Allah SWT. Wow. Luar biasa itu. Sudah ada sinyal ya Ustadz ya. Dari sini saya semangat baru lagi Pak. Dapat baru lagi semangat ini. Kita harus menang gitu. Karena janji Allah begitu. Jangan melemah. Boleh kita lemah, tapi jangan melemah. Ya, kita harus semangat untuk menang. Insya Allah mereka runtuh semua. Pak. Amin. Kelawar semua itu. Tinggal kita bawa cahaya saja itu. Ya. Waduh. Masalahnya kitanya ini siap nggak? Insya Allah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Jalan terus. Insya Allah karya promosi pemimpin. Amin. Indonesia 5 tahun yang akan datang. Amin. Rabbil alamin. Amin. Gitu. Ya Mbak. Ini Masya Allah saya menulisnya sampai merinding ini. Allah, iya. Masya Allah. Ini ayat ini Masya Allah. Masya Allah. Itu mudah sampaikan ke yang lain, Mbak. Ya, baik Insya Allah. Supaya menumbuhkan optimisme untuk menang. Betul. Iya. Jadi betul kuncinya karena yang punya jamaah itu adalah ulama, maka peran ulama dalam politik itu sangat menentukan, Pak Ustadz, betul sekali. Jadi dan ternyata butuh 74 tahun gitu ya. Ini bukunya menarik, nanti harus kita baca di Bapak-bapak yang luar biasa. Ya, insya Allah. Ya, saya kira Pak Ustadz kalau ngikutin apa yang ingin saya tanyakan ini cukup banyak, tapi tentu insya Allah nanti lain waktu saya bisa berkonsultasi. Tapi mungkin kesempatan ini karena ini
ini paseknya nih masih berbayar, nggak berbayar nih, jadi 45 menit habis. Paseknya berbayar nggak ini? Berbayar. Berbayar ini nggak gratis Ibu Reni, berbayar. Mbak Reni, perlu juga buat kita. Oh siap. Ini bagus banget Mbak ini. Srim. Jadi menyemangatin Mbak saya Srim, juga ayo nih. Mbak Srim, semangat. Iya, jadi semangat ini. Mbak Srim. Ini saya langsung pegang Al-Quran, langsung belajar langsung. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Allah, Ya, ya. subhanallah. Benar-benar Ya, ini. itu ada yang nanya judul bukunya Model Kebangkitan Umat Islam. Udah ada tuh di chatting. Ada kan? Di chat sama Pak Teddy Wardiana, lihat di chat. Ada. Ya, tinggal cari aja kan. Kebangkitan Umat Islam. Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Nah, Oh iya, mantap itu. Iya betul. Iya. Itu lulusan Amerika orang Yordan. Ya Allah. Sudah ada tuh, dibaca aja di chatting. Ya Mbak Kauna, makasih juga Kauna. Ya. Ini luar biasa. Kauna sudah mengingat-ingatin. Pas banget ya Allah, pas banget benar-benar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekali lagi saya pastikan betul ini yang tidak hadir malam hari ini sesungguhnya sangat rugi. Iya betul, rugi benar. Iya betul. Rugi. Sama hadir dengan perempuan Tapi itu. itu ada rekamannya Mbak, sama section direkam itu recordingnya itu. Ya, alhamdulillah. Oh, Dibagi, alhamdulillah. Iya, dibagi. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Barangkali kalau ini waktu udah jam biasanya sampai jam 9, ini udah setengah 10 nih, luar biasa ini soalnya, diskusinya menarik. Tapi ini kadang dari jam sudah sangat malam di tempat yang jauh, maka barangkali karena nanti ada rekamannya, insya Allah nanti berikutnya juga Pak Ustadz akan menjadi narasumber lagi. Maka pada malam hari ini saya kira kita cukupkan saja sampai pukul 9.30. Biasanya sampai pukul 9, betul. Tapi ini sekali lagi karena materinya sangat menarik, ini luar biasa memotivasi kita, Pak Ustadz. Ya, Pak Parmusi kalau ngomongin politik semangat. Itu ya Kak ya. Kan tadi sudah didoain semua kader-kader pemimpin negara 5 tahun yang akan datang. Ya, semangat Amin, dong. amin. Saya selaku moderator, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu saya menyimpulkan kembali. Sekali lagi, saya sangat bersyukur kepada Allah bisa memoderatori Pak Ustadz, dan sekali lagi Pak Ustadz, saya mengucapkan terima kasih atas semua hal, ilmunya, motivasinya, doa. Ya Allah, ilmunya banyak. Karena saya atas nama moderator, Amin. dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kawana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ibu wabarakatuh. Reni. Terima kasih Ini Pak saya Farid, mohon Mbak Reni. izin saya menyebutkan satu persatu ini. Ada Ibu Dia, ada Ibu Coti, NTT ini always, Pak Imam Abdai juga always. Ini Pak Arik dari mana ya Pak Arik ya? Ya Ibu Reni, kemudian dari Pak Salim dari Sumatera, Maluku Utara, Mbak Srim. Ini luar biasa sekarang. Biasanya kita sampai jam 9 tank. Sekarang karena diskusinya sangat menarik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz bisa ketemu lagi. Ya. Belum puas. Belum puas. Kita akan ketemu lagi nanti, insya Allah. Kalau mau ketemu Ustadz sebenarnya itu ada beberapa kali ya Pak Ustadz di daurah ya, jam 13.30. Nah, jam 13 di hari Selasa. Nah, itu jam 13.30. Minta nomor kontaknya Pak Ustadz juga. Nah, ya nanti saya kasih Pak, jangan di sini. Enggak apa-apa sih di sini, tapi nanti saya kasih khusus untuk Pak Salim. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, Ibu Reni, dan semuanya. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri, besok ikut lagi Mbak Sri. Insya Allah Kak. Siap.